Mereka sediakan mengisi slot yang masih kosong di depan, dan juga bagi yang mau handphone adalah disediakan untuk sebentar waktu demi
حي على الصلاة
معاشر المسلمين وصلاة الصالحين رحمكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام عيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا سئل فقم على المنبر وشرع في الخطبة فلا تظن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصف والإمام يخطب فقد نزلت. وفي الحديث الآخر: ومن رضى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وسلم ربنا تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم دور الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعارضين وتختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku para hadirin jamaah Jumat Masjid Ainul Yaqin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setelah kita menghadirkan dan mempersembahkan rasa bersyukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kita pun tidak lupa telah menyampaikan kalimat sanjungan salawat yang di dalamnya tertitip salam rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara
larangan-larangan Allah yang begitu keras dan tegas disampaikan kepada kita, maka salah satu di antaranya adalah larangan yang berkenaan dengan perjudian atau permainan judi. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 90 yang telah kita kumandangkan di awal khutbah kita tadi, maka dengan begitu keras, dengan begitu tegas Allah mengingatkan bahwa al-maisir, yaitu perjudian, adalah rijsun, perbuatan hina. Perjudian al-maisir adalah rijsun, perbuatan tercela. Bahwa al-maisir, perjudian, adalah rijsun, perbuatan yang akan merendahkan martabat kemanusiaan. Kemudian pada ayat tersebut Allah juga menyebutkan bahwa perjudian itu min amali syaitan, itu pekerjaan perbuatan yang paling disukai oleh iblis dan setan. Al-maisir itu adalah min amali syaitan, adalah perbuatan dan pekerjaan orang-orang yang telah berhasil ditaklukkan dan diperdaya oleh iblis dan setan. Itulah perjudian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di penghujung ayat tersebut dengan memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, karena ayat tadi dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata Allah fajtanibuh, tinggalkan oleh kalian. Fajtanibuh, kata Allah, jauhi oleh kalian. Perjudian itu jauhi, kata Allah. Fajtanibuh la'allakum tuflihun, jika kalian ingin menjadi orang yang tuflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk kemenangan di kehidupan akhirat nanti. Dalam 1 bulan 2 bulan belakangan ini banyak kita yang dikejutkan dan dihebohkan oleh berita-berita tentang perjudian. Salah satu kementerian yang seharusnya ini menjadi filter bagi masyarakat Indonesia, ternyata mereka pun tidak mampu menghadapi segala bentuk suapan dari bandar-bandar judi kepada mereka, sehingga ada sekitar 23 pegawai di kementerian itu sekarang sudah menjadi tersangka. Yang mengejutkan kita lagi adalah di akhir bulan Desember tahun 2024 yang lalu, di akhir tahun, maka berdasarkan data resmi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Budi Gunawan, yang mengejutkan kita adalah bahwa beliau menyampaikan berdasarkan data ada sekitar 8,8 juta rakyat Indonesia telah terjebak ke dalam permainan perjudian itu, terutama perjudian online. 8,8 juta itu tentu bukan jumlah yang sedikit bagi kita. Yang mengejutkan kita lagi adalah dari sekitar 8,8 juta tersebut ternyata 960.000 orang, berarti hampir 1 juta orang adalah merupakan para mahasiswa dan pelajar-pelajar kita. Ada 960.000 orang. Dari 960.000 orang itu ternyata sekitar 200.000 orang
adalah anak yang masih berusia sekolah dasar, berarti sekitar umur 13 tahun ke bawah. Kemudian Menko Polhukam Budi Gunawan juga menyebutkan data resmi. Dari 8,8 juta itu sekitar 97.000 orang, berarti hampir 100.000 orang jumlahnya adalah merupakan pejabat dan aparat, baik itu aparat TNI maupun oknum aparat Polri. Sudah terlihat mereka gemar bermain judi. Bahkan kita kemarin dikejutkan oleh seorang istri yang kebetulan polwan membakar suaminya yang juga anggota oknum polisi sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Akhirnya si istri kemarin divonis penjara selama 4 tahun. Oknum aparat sudah terlibat ke dalam perjudian. Kemudian disebutkan ada sekitar 1,9 juta dari 8,8 juta tadi. Ada sekitar 1,9 juta yang terjerumus ke dalam perjudian itu adalah mereka para pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Bahkan disebutkan mereka rela menghabiskan 70% dari gaji dan penghasilan mereka hanya untuk menyalurkan hobi mereka yang sudah terjerumus kepada jurang perjudian tersebut. Lalu disebutkan, dan tidak ada yang membantah sampai sekarang, ada lebih kurang 1.000 orang anggota legislatif, anggota DPR RI maupun DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, itu jumlah mereka sekitar 1.000 orang ternyata adalah pemain-pemain judi. 1.000 orang kurang lebih. Baru keterangan itu ditutup oleh Menko Polhukam bahwa omset uang yang beredar selama 1 tahun, selama tahun 2024 itu sebesar 900 triliun rupiah. Bukan lagi miliar, tapi sudah dalam bentuk triliun. Maka dari itu, saudaraku para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita tentu sebagai orang yang merasa diseru oleh Allah di dalam ayat tadi dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus meyakini dan memahami bahwa judi itu adalah perbuatan hina, perbuatan tercela, dan judi itu adalah merupakan perbuatan orang-orang yang sudah berhasil diperdaya dan ditaklukkan oleh iblis dan setan. Maka bagi kita berharap jamaah kita pada hari ini bukanlah termasuk orang yang di antara 8,8 juta tadi warga Indonesia yang sudah terlibat kepada perjudian. Kita berharap itu bukanlah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga berharap dari 960.000 mahasiswa dan pelajar tadi bukanlah anak-anak kita, bukanlah cucu-cucu kita. Dari 200.000 anak usia sekolah dasar terlebih lagi, tentu kita berharap ini bukan anak-anak kita, ini bukan cucu-cucu kita, dan ini bukan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian ada 97.000 aparat TNI maupun Polri serta pejabat lainnya. Maka kita berharap aparat-aparat yang ada di sekitar kita bukanlah mereka yang termasuk di dalam aparat-aparat maupun pejabat yang sudah terjebak terlibat ke dalam perjudian ini. Dan kita juga berharap bahwa dari 1,9 juta pegawai negeri dan swasta, tentunya juga bukanlah kita, bukan keluarga kita, bukan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita berharap semoga jauh kita semuanya dari perjudian tadi, sehingga apa yang Allah sebutkan fajtanibuh, jauhilah olehmu, maka sampai detik dan saat ini kita adalah orang yang berhasil menjauhinya. Akan tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah, harapan tetap kita tampakkan, tapi ikhtiar harus kita usahakan. Mari kita perhatikan anak-anak kita.
Mari kita perhatikan cucu-cucu kita, karena mereka bisa saja bermain sendiri dari dalam kamar mereka lewat handphone mereka. Apalagi anak kita yang sudah kita berikan handphone, perhatikan mereka. Apalagi cucu-cucu kita yang sudah mengerti tentang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone, perhatikanlah mereka. Kenapa? Karena dalam surah At-Tahrim ayat 6 seperti juga yang sudah kita sampaikan di awal khutbah kita tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Jagalah dirimu, kata Allah, selamatkanlah dirimu. Maka insya Allah kita sudah kita selamatkan. Kita bukanlah orang yang terlibat kepada perjudian, walaupun ada angka 8,8 juta rakyat Indonesia yang sudah terlibat di dalamnya. Kemudian wa ahlikum nar. Kita tidak diperintahkan hanya menyelamatkan diri kita saja, tapi kita diperintahkan untuk menyelamatkan ahli kita, yaitu keluarga kita. Dalam hal ini tentunya anak-anak kita, dalam hal ini tentunya cucu-cucu kita, dalam hal ini tentunya saudara-saudara kita, orang yang sedarah sedaging dengan kita, orang-orang terutama yang menjadi tanggung jawab kita, pengawasan mereka. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita tunaikan. Walaupun jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu kencangnya pemberantasan perjudian pada bulan Desember yang lalu, sampai semua hampir terbuka, uang yang bergepok-gepok di ruang kerja pegawai Kementerian Kominfo ketika itu, buku rekening yang begitu banyak, tersangka yang sudah dijadikan tersangka sebanyak 23 orang, bahkan mantan menterinya pun sudah dipanggil oleh aparat kepolisian. Tapi pada bulan ini kelihatannya redup kembali, terutama ketika persoalan pagar laut muncul ke permukaan, seolah pemberantasan perjudian ini hilang dari pandangan kita dalam melihat berita-berita sehari-hari di televisi kita. Mudah-mudahan saja ini bukan pemberantasan yang ecek-ecek. Mudah-mudahan ini bukan sekedar pencitraan saja. Mudah-mudahan ini memang semangat ingin menyelamatkan 8,8 juta rakyat Indonesia yang sudah terjerumus ke dalamnya. Maka dari itu, apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat Jumat kita pada hari ini, sholat pertama kita di bulan Sya'ban pada tahun ini. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Jadi satu bulan ini kita persiapkan diri kita untuk nanti dapat bertemu dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban, terus kita panjatkan, memohon keberkahan Allah selama bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan kita minta dipertemukan kembali nanti dengan bulan Ramadan. Tapi mari kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan, terutama hal-hal yang mungkin tidak ada kita lakukan di luar Ramadan. Perlu kita melatih-latihnya, melakukan persiapan untuknya. Di antaranya mengerjakan ibadah puasa. Walaupun ada puasa di luar Ramadan, tapi paling hanya kadang-kadang beberapa hari saja. Katakan misalnya puasa sunat Senin Kamis, lalu puasa Ayyamul Bid. Tapi nanti di bulan Ramadan itu 1 bulan. Makanya perlu persiapan, perlu latihan. Kemudian ada ibadah-ibadah nanti di malam bulan Ramadan yang itu tidak seperti di luar Ramadan. Maka dibutuhkan juga persiapan. Persiapan dalam arti semangat beribadah yang tinggi harus dimiliki. Kemudian persiapan dalam arti mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan badan kita, bahkan mempersiapkan mental spiritual kita. Jangan nanti bertemu Ramadan, bertemunya hanya bertemu-temu begitu saja, tidak ada kesan yang mendalam yang dapat kita lakukan nanti kita bertemu dengan Ramadan. Apalagi diterangkan dalam banyak hadis
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah puasa yang dia kerjakan di dalam bulan Sya'ban tidak ada bulan lain yang mengalahkannya kecuali Ramadan. Ramadan puasa Nabi kita penuh 1 bulan. Bulan Sya'ban tidak sampai penuh 1 bulan, tapi mengalahkan 10 bulan yang lain. Maka bisa jadi Rasulullah di bulan Sya'ban tidak puasa hanya beberapa hari saja, bahkan mungkin cuma 1 hari saja beliau tidak berpuasa agar tidak sama dengan bulan Ramadan. Tapi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, maka 10 bulan yang lain itu kalah jumlah ibadah puasa yang dikerjakan oleh Rasulullah dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Maka mari kita jadikan bulan Sya'ban ini bulan mempersiapkan diri kita lahir dan batin untuk memperbanyak amal ibadah kita, termasuk tadi ibadah puasa kah, solat malam, solat sunnah kita kah, atau membaca Al-Quran kita, atau berinfak dan sedekah kita. Kita latih mulai pada bulan Sya'ban ini agar nanti di bulan Ramadan kita tidak menjadi terkejut lagi dengan ibadah-ibadah yang akan lebih banyak yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tajibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radiyallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا وأهلنا إلى رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين، خصوصا على إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.